Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Ada saya Jabal Osaris dan kelompok saya Fitri Haryati, Verza Natasha, dan Rizka Monika. Kami akan mempresentasikan perkembangan teori akuntansi dan praktiknya di dunia. Untuk mata kuliah teori akuntansi dengan dosen Bu Sinta Melzatia. Pertama adalah sejarah akuntansi di Eropa, Amerika, dan Indonesia. Berikut ini adalah roadmap-nya dari zaman Mesopotamia, zaman Yunani kuno, zaman Romawi, zaman Arab, zaman feodalisme, lalu di abad 14 lahir tata buku berpasangan yang menjadi titik tolak perkembangan akuntansi, lalu masa stagnasi, masa revolusi, dan masa perkembangan ilmu akuntansi modern sampai sekarang. Yang pertama adalah zaman Mesopotamia. Dari sekitar abad 3000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Mesopotamia adalah daerah di sekitar Baghdad, negeri Irak, termasuk Babilonia, Assyria, dan Sumeria. Zaman Mesopotamia disebut juga Babilonia atau Babylonian period, yang periodenya dimulai hampir bersamaan dengan peradaban Mesir kuno 3000 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Peradaban Babilonia kemudian dikenal sebagai pembentuk sistem bahasa tulisan tertua dan pembuat catatan tertua, Brown dalam Gekau. Sudah ada perdagangan dan sudah ada pencatatan sederhana dalam bentuk tablet dari tanah liat yang diberi tanda berupa titik-titik sebagai tanda dari angka yang disebut clay. Lalu pada zaman Yunani kuno, sekitar tahun 1000 sebelum Masehi sampai abad 1 Masehi. Sekitar 1000 tahun sebelum Masehi di Yunani ditemukan koin sebagai alat pertukaran. Kemudian menyusul penemuan bahwa pada masa kerajaan Athena sekitar tahun ke-5 Masehi di Mesir, yang waktu itu merupakan sebuah provinsi sebagai bagian kerajaan, sudah terdapat sekumpulan catatan yang disebut Zenon Papyri. Catatan yang ditemukan tersebut merupakan koleksi sistem pertanggungjawaban yang sekaligus sudah mulai terlihat upaya mendeteksi adanya kecurangan dan inefisiensi. Lalu di zaman Romawi kuno, abad 1 Masehi sampai 5 Masehi, dalam peradaban Romawi kuno ditemukan bahwa secara hukum pembayar pajak harus membuat laporan posisi keuangan. Ditemukan juga bahwa seorang arsitek pada awal era Kristiani menilai gedung tidak hanya sebesar kos atau harga perolehan gedung saja, tetapi harus dikurangi dengan 1/8 setiap tahun. Pada periode Romawi, banyak catatan pembukuan yang dibuat berdasarkan tablet lilin yang sangat mudah rusak. Pada periode ini hanya ada sedikit bukti sejarah dari akuntansi. Lalu di zaman Arab, pada abad 5 Masehi sampai abad 7 Masehi, tahun 765 para pemimpin Islam dari Kekhalifahan Abbasiyah memindahkan ibu kota kerajaan Islam ke sebuah kota yang baru didirikan yang di masa Irak modern disebut Baghdad. Dibangunnya pusat ilmu pengetahuan yang terbesar dalam milenium pertama di Baghdad oleh para pengikut Nestorius, mantan kepala biara Konstantinopel yang dibuang oleh Dewan Eupesus di tahun 431 karena mengajarkan ilmu klinik. Pada lembaga itulah orang-orang Arab membawa dari India salah satu penemuan terbesar dalam pemikiran manusia, konsep nol. Lalu pada zaman manorial atau feodalisme dari abad 7 Masehi sampai abad 13 Masehi, zaman manorial adalah berjayanya para tuan tanah di daratan Eropa umumnya dan Inggris pada utamanya. Tuan tanah kecil bertanggung jawab ke tuan tanah yang lebih tinggi sehingga muncul stewardship system atau sistem pertanggungjawaban kepada atasan. Akuntansi digunakan oleh tuan tanah sebagai penguasa hanya untuk mencatat pendapatan yang diperolehnya dari pajak rakyat dan mencatat pengeluaran kebutuhan pribadinya. Pencatatan ini menyangkut dua aspek, yaitu aspek fiskal dan moneter dengan menggunakan sistem entry system. Saat tuan tanah melapor ke tingkatan yang lebih tinggi, diadakan hearing untuk mendekatkan dengan peserta pertemuan audiens.
Di sini merupakan awal mula munculnya istilah audit. Lalu, ini adalah roadmap perkembangannya dari abad 14, lahirnya tata buku berpasangan, sampai sekarang perkembangan ilmu akuntansi modern. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan roadmap perkembangan akuntansi di dunia. Yang pertama, di abad 14 Masehi, lahirnya tata buku berpasangan. Ditemukan dalam catatan seorang pedagang di Genoa, Italia sekitar tahun 1340. Dalam tata buku berpasangan, pada masa ini mulai dikenal istilah debit atau debit dan credit, yaitu kredit. Beberapa konsep yang menjadi ciri tata buku berpasangan. Yang pertama, sudah ada konsep kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya. Umumnya usaha yang dilakukan berbentuk partnership. Yang kedua, transaksi dicatat dengan satuan moneter. Demikian juga barang yang diperdagangkan dinyatakan dalam satuan moneter. Yang ketiga, digunakan perkiraan expense dan equity, menunjukkan bahwa pada masa itu telah dikenal adanya perbedaan antara kapital dan income. Pada tahun 1494, publikasi buku pertama yang memuat dasar akuntansi berpasangan yang dikarang Lucas Pacioli diterbitkan di Venesia, sebuah kota di Italia. Buku tersebut berjudul Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, yang dalam bahasa Inggris berubah menjadi Review of Arithmetic Geometry and Proportion. Pacioli disebut sebagai penemu tata buku dan oleh pengikutnya diberi julukan The Father of Accounting. Buku tersebut sangat berpengaruh dalam pengembangan tata buku berpasangan di masa berikutnya, ketika akuntansi berkembang ke bagian Eropa lainnya pada abad 16 dan 17. Mula-mula ke Jerman dan Prancis, kemudian ke Inggris dan Belanda sebagai negara tetangga Jerman. Selanjutnya, pada masa stagnasi abad 15 Masehi sampai 18 Masehi. Pada awal abad 15, kekuatan ekonomi bergeser dari Italia ke Inggris dan daratan di Eropa Barat lainnya. Demikian juga akuntansi. Sehingga pusat perkembangan akuntansi berpindah dari Italia ke Inggris. Perkembangan yang perlu dicatat pada masa stagnasi adalah adanya perluasan aplikasi tata buku berpasangan untuk jenis perusahaan yang berbeda-beda. Dibuatnya laba rugi akhir tahun dan penekanan istilah debit dan kredit untuk semua perkiraan. Masa stagnasi ini berlangsung sampai awal revolusi industri sekitar tahun 1775. Pada masa itu, perekonomian di Eropa dipengaruhi aliran yang disebut kapitalisme. Masa revolusi industri abad 18 Masehi sampai 19 Masehi. Revolusi industri yang terjadi di Inggris membutuhkan dana yang sangat banyak untuk berekspansi, seperti untuk peningkatan kapasitas produksi, pendirian perusahaan baru, pembangunan pabrik di daerah baru, dan lain-lain. Munculnya kesadaran akan perlunya cost accounting, muncul akuntansi untuk depresiasi dan pengaruh income tax penghasilan terhadap akuntansi. Pada tahun 1844, pemerintah Inggris mengeluarkan Companies Act di mana undang-undang ini mewajibkan setiap direktur perusahaan untuk menyajikan neraca yang sudah diaudit kepada para pemegang saham. Selanjutnya, perkembangan ilmu akuntansi modern abad 19 Masehi sampai sekarang. Sejarah mencatat bahwa pada pergantian abad 19 ke abad 20, akuntansi Inggris beroperasi di seluruh jajahan Inggris yang tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 1873, kantor akuntan Inggris yaitu
PricewaterhouseCoopers pertama memulai usaha jasa bidang akuntansi di USA yang kemudian membuka kantor di New York tahun 1890. Regenerasi angkatan pertama staf kantor akuntan yang didirikan di Inggris di Amerika Utara membuka peluang bagi para akuntan Amerika untuk lebih berperan dalam praktik dan pengembangan akuntansi di Amerika Serikat. Pada tahun 1886 berdiri American Association of Public Accountants yang disingkat AAPA. AAPA berubah menjadi American Institute of Accounting, yaitu AIA tahun 1971 yang kemudian sejak 1975 dikenal sebagai American Institute of Certificate Public Accounting. Next. Perkembangan ilmu akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan organisasi pembentuk standar akuntansi. Yang pertama ada Amerika Serikat, yaitu Securities and Exchange Commission atau SEC, American Institute of Certified Public Accountants, Financial Accounting Standard Board, Governmental Accounting Standard Board. Next. Yang kedua ada di Inggris, yaitu the Institute of Chartered Accountants in England, the Institute of Chartered Accountants of Ireland, the Institute of Chartered Accountants of Scotland, the Association of Certified Chartered Accountants, the Institute of Cost and Management Accountants, the Chartered Institute of Public Finance and Accountants. Yang ketiga di kawasan Eropa, badan pembuat standar akuntansi di untuk kawasan Eropa ialah IASB International Accounting Standard Board. Yang keempat ada di Jepang, jalur utama penyusunan standar akuntansi di Jepang dikelola oleh Menteri Keuangan melalui sebuah badan penasehat yang bernama Business Accounting Deliberation Council. Yang kelima di Jerman, badan yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi yaitu German Accounting Standard Board, yaitu dia dibentuk untuk mengembangkan suatu standar Jerman yang sesuai dengan standar akuntansi internasional. Yang keenam ada di Eropa, hukum Prancis memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan internasional. Alasannya, banyak perusahaan multinasional dari Prancis yang mencatat sahamnya di luar negeri. 5 organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Prancis yaitu Conseil National de la Comptabilité atau CNC atau Badan Akuntansi Nasional. Yang kedua, Comité de la Reglementation Comptable atau CRC, Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga, Autorité des Marchés Financiers atau IMF, Otoritas Pasar Keuangan. Yang keempat, Ordre des Experts Comptables atau OEC, Ikatan Akuntan Publik. Yang kelima, Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes atau CNCC, Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Lalu yang ketujuh ada di Malaysia. Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting Act yang dibuat oleh Financial Reporting Foundation atau Badan Pelaporan Keuangan dan Malaysian Accounting Standard Board. FRF mengawasi pekerjaan MISB tetapi tidak terlibat dalam proses standarnya. MISB adalah badan independen yang diciptakan untuk mengembangkan dan mengajukan standar akuntansi di Malaysia. Lalu yang ke-8 ada Rusia. Umumnya Menteri Keuangan Rusia membuat ketetapan akuntansi. Tetapi
CBRF yang bertanggung jawab untuk membuat standar akuntansi, dan audit untuk bank dan institut kredit. Sebagai tambahan, CBRF memonitor mereka dan menetapkan persyaratan modal minimum. Yang kesembilan ada di India. Pada tahun 1949, ICAI dibentuk sebagai organisasi nasional dari akuntan yang telah terdaftar di India. Kemudian ASB yang didirikan untuk merumuskan standar akuntansi untuk membantu Dewan ICAI. Yang ke-10 ada di Indonesia. Pada tahun 1974, IAI membuat Komite Standar Akuntansi Keuangan untuk membuat standar keuangan. Pada tahun 1994, Komite Standar Akuntansi Keuangan direkonstruksi sebagai aturan standar akuntansi yang lebih independen atas IAI. Sekarang DSAK bekerja untuk mengharmonisasi standar akuntansi Indonesia dengan IFRS. Ya, jadi kesimpulannya sebenarnya akuntansi sudah ada sejak pada abad 3600 SM. Lalu mulai berkembang dengan ditemukannya buku tentang double entry. Orang yang pertama kali menulis buku tentang double entry bookkeeping system adalah Benedetto Contrugli, dan orang yang pertama kali menerbitkan buku tentang double entry bookkeeping system adalah Luca Pacioli pada tahun 1949. Sedangkan di Indonesia, akuntansi mulai diterapkan sejak 1642. Tetapi jejak yang jelas baru ditemui pada pembukuan Amphion Society yang berdiri di Jakarta sejak tahun 1747. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, mengolah, dan menyajikan data, transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk mengambil suatu keputusan serta tujuan lainnya. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.